kalau menurut aku tuh pengusaha itu sesuatu aktivitas yang kita lakukan dengan keinginan kita, dalam artian entah itu berbisnis apapun dengan passion yang kita punya. Om Swastiastu, bertemu lagi dengan Tiang Iketut saya Tanju dalam podcast Jag Dadi Pengusaha. Jag Dadi, hari ini kita kedatangan seorang perempuan yang sangat menginspirasi. Beliau dulu adalah seorang duta petani muda dan sampai sekarang beliau sangat getol mendalami pertanian dan dunia usaha di pertanian. Beliau adalah Mbok Ratna Sari Dewi. Selamat siang, Mbok Ratna. Selamat siang Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tiang panggilnya Mbok Nana ya? Iya, Oke. boleh. Mbok Nana, terima kasih atas waktunya sudah berkenan datang ke podcast kita. Oke. Ya, di mana podcast ini bertujuan untuk mengedukasi rekan-rekan kita di luar sana yang astungkara bisa mendengar podcast kita dan bisa terinspirasi dari pengalaman dan pola pikir yang Mbak Nana punya gitu ya. Oke. Mbak Nana punya ya. Ya. Oke, Mbak Nana. Mbak Nana, bagaimana Mbak Nana ada dalam dunia pertanian ini? Jadi gimana ya kalau kita singkat cerita Iya. ya. Jadi sebenarnya kalau bagi saya sendiri, pertanian ini ternyata hobi, Oke. passion, suatu hal yang saya senang gitu. Jadi dulu awalnya kenal pertanian ini memang karena seneng main ke desa-desa. Oke. Jadi seneng banget sama yang namanya suasana itu perkampungan, pedesaan, lihat sawah, kebun-kebun gitu. Jadi itu awalnya. Sampai akhirnya saya ketemu seorang temen juga yang dulu saya ajak kuliah bareng dan dia sering pulang kampung dan kebetulan kampungnya itu di daerah Kintamani dan dia punya perkebunan bunga gitu. Ya. Jadi dulu saya pernah antar dia pulang ke kampung ceritanya. Setelah itu saya main di kebun dia dan akhirnya sering. Oke. Nah setelah itu dari situlah saya kok kayaknya asik ya kalau tinggal di desa. Ya kadang kan mungkin karena orang kota lagi jenuh di kota sekalinya ke kampung tuh langsung berpikir kok kayaknya asik ya tinggal di desa gitu. Terus akhirnya main di kebun-kebun, terus lihat-lihat di daerah sana. Dari situ tuh kayaknya muncul perasaan, pingin ya gitu, bertani, menanam apa kayak gitu. Yang seperti yang aku lihat waktu itu di sana. Ada bunga, ada cabe, banyak lah sayur-sayuran gitu. Jadi aku sering datang ke tempat temanku itu dulu. Beberapa kali ngeliat aktivitas dari petani-petani di sana, terus ikut nyoba gitu, terus akhirnya seneng, penasaran dan nggak tahu kenapa waktu itu di tahun 2016 kalau nggak salah ya, 2016 itu aku memutuskan untuk ngontrak lahan di Kintamani. Oke. Dan itu tanpa pengetahuan kedua orang tuaku. Oh gitu, main kontrak aja berarti. Ya itu ngontrak dengan modal itu dibantu dengan omku. Mungkin nanti omku nonton podcast ini ya. Pasti dia salah satu orang yang benar-benar mensupport aku dana waktu itu. Jadi kebetulan dia jadi kepala koperasi gitu di salah satu koperasi. Aku minta tolong sama dia, aku bilang aku butuh modal, aku mau buka kebun gitu, tapi waktu itu konotasinya belum usaha, karena kita nggak tahu nih, maksudnya cuma buat senang-senang aja gitu. Terus nanti aku akan cicil dengan uang jajan yang orang tua aku berikan pada aku gitu. Jadi akhirnya entah gimana, entah kasihan atau gimana omku dengan aku, dikasihlah aku pinjem duit. Itu pertama kalinya aku minjem uang, berhutang, nggak ngerti, pokoknya yang penting aku percaya aja per bulan aku harus bayar berapa gitu, nanti aku siapin uangnya dari uang jajan yang orang tua aku kasih gitu. Terus akhirnya aku sewalah lahan itu. Lahan pertama aku itu ada di Suter, di Catur Kintamani, di daerah Kintamani itu sekitar 50 are.
Ya. Sewa 25 tahun. Panjang langsung ya? Iya, langsung panjang. Ya. Dan di sana dari punya kebun itu, waktu itu kebetulan lagi ngambil kuliah S2 ekonomi, ngambil MM. Dan pas banget ketemu hobi itu, akhirnya kuliah itu langsung terbengkalai dan aku langsung hampir setiap hari itu ke kebun, bolak-balik ke kebun gitu. Nanem apa segala macam, tapi waktu itu belum konteks bisnis itu belum ada. Hanya untuk bersenang-senang, pingin numbuhin gitu loh. Gimana sih caranya ngerawat? Baru ada fase ketertarikan saja. Baru tertarik tapi udah nekat sampai titik itu gitu. Nekatnya kan tahun-tahun lagi 25 tahun ya nekatnya. Iya, terus akhirnya nanam ternyata waktu itu nanam bunga mitir ya. Pertama kali itu nanam bunga mitir, terus ternyata mitir itu mahal saat panen waktu itu. Waduh. Tapi emang nggak kepikiran nanam mitir tuh untuk dijual. Cuma pingin punya kebun mitir yang dimana nanti teman-teman kampus tuh aku ajak main ke sini gitu, fotoan apalah segala macam gitu. Cuma sebatas itu. Terus akhirnya ketika mitir itu berbunga, tiba-tiba ada saudagar yang cari aku. Dia tanya, ini bunga nggak dijual? Dia bilang, kenapa? Enggak, saya nggak jual, nanti kebun saya gundul, saya bilang gitu. Karena aku itu pingin ngeliat kebunku itu bagus, ada bunganya gitu. Terus waktu itu aku ngajak anak-anak tenaga kerja di situ. Dia bilang, jual aja Ge, karena lagi mahal, 24.000 seingatku waktu itu per kilo. Wah, tinggi ya? Iya, itu lumayan tinggi. Nanti bunganya habis nggak? Enggak, yang kecil-kecil tumbuh lagi. Akhirnya aku jual, dan dari sanalah baru terfikirkan, kok ternyata ini tuh ada peluang bisnisnya. Iya, bisa jadi suatu bisnis yang menjanjikan gitu. Jadi itu awalnya dulu di pertanian. Berarti coba-coba yang kebetulan tapi menghasilkan gitu ya? Iya, kalau misalnya dibilang coba-coba yang kebetulan tapi berhasil, enggak sih. Itu memang jadi dulu itu aku suka kayak kita main game itu kayak Hide, game main pertanian apalah segala macam, itu tuh aku suka dan itu sebenarnya sudah pernah menjadi impian yang aku segerakan, pokoknya aku pingin itu gitu. Artinya bahwa Mbak Nana memang tertarik pada dunia pertanian, itu satu yang pertama ya. Ketertarikan itu akhirnya membuat Mbak Nana melangkah mencoba untuk memberanikan diri. Iya, benar. Tapi memang awalnya tidak bertujuan untuk menjadikan itu sebagai unit usaha, hanya sebagai sebuah kesenangan aja. Iya, benar. Tapi akhirnya ternyata pasar malah menjemput ya. Iya. Jadi tapi dulu itu memang kan kita itu cuma jual ke saudagar ya istilahnya. Waktu di daerah Kintamani kita cuma jual ke saudagar, sampai kita pernah tanam cabai merah besar, terus tanam kol, tanam sawi, tanam sayur-sayuran, itu cuma kita jual ke saudagar. Terus akhirnya di tahun 2021 pas awal-awal Covid kemarin, ketika orang tuaku udah tahu aku ini ternyata ada passion di situ, itu ada lahan pertama yang, jadi itu lahan ketigaku yang di Kintamani kan ada 2, yang di Catur sama di Suter. Terus lahan ketiga ini yang untuk pertama kalinya dikontrakin langsung bapakku yang mengontrakkan. Iya, mengontrakkan lahan itu. Berarti di keluarga memang tidak ada petani? Profesi petani? Profesi petani dulu kan kakek aja. Oh, dari kakek? Iya, dari kakek. Setelah kakek tidak ada berarti petani? Udah nggak ada. Oh, berarti melanjutkan sekarang cucunya yang melanjutkan. Oke, masih dalam dunia pertanian, Mbak Nana ini kan pernah menjadi duta petani muda. Iya. Dari kementerian bukan? Ya dulu itu dari Kementerian Desa yang Tertinggal. Belum Kementan waktu itu, belum ada. Belum. Jadi tahun 2018 sudah menjadi duta petani muda. Iya. Berarti untuk cerita tadi yang Mbak Nana sampaikan itu, berarti tahun berapa itu? Itu tahun 2016. 2016. Iya, karena waktu tahun 2018 untuk bisa ikut mendaftarkan diri menjadi duta petani muda itu ada syaratnya. Minimal sudah pernah melakukan aktivitas pertanian itu 2 tahun. Berarti untuk menjadi duta petani muda itu, berarti memang menjadi perwakilan bagi Bali atau pribadinya yang mendaftarkan diri? Itu kan dia, jadi itu kan dijaring seluruh Indonesia dan cuma aku sendiri yang terpilih dari Bali. Dari ada sekitar 285 orang yang mendaftar, itu hanya dipilih 1. Dari 200 itu hanya 1. Dan Mbak Nana yang ditentukan. Iya.
Wah, keren ya. Dari Bali 1, ada temen dari Aceh 1, dari Bandung 1. Jadi kita dari seluruh Indonesia itu dikumpulkan perwakilan setiap daerah itu 1 orang. Tapi di Bali sendiri ada 200? Ada 200 sekian yang mendaftar untuk ikut. Hanya 1 saja yang mewakilkan. Iya. Wih, luar biasa. Sungguh menginspirasi ya. Mudah Mungkin dan nggak sengaja ya. hal yang tidak disengaja, tapi bukan tidak sengaja. Ketika difikirkan, dicita-citakan, ataukah bahasa kita kerennya di dunia entrepreneur itu dimimpikan, ya pasti langkah kita akan menuju ke sana, kan demikian. Iya. Dan mewujudkannya gitu. Oke, itu cerita petaninya. Jadi sudah menjadi petani sejak 2016 secara tidak sengaja, Iya. memberanikan diri mengontrak tanah 25 tahun Iya. tanpa bilang ke orang tua. Ini menarik ini ceritanya. Kemudian akhirnya produk yang ditanam itu mendatangkan pasar dengan sendirinya dan berpikirlah untuk menjadikan itu unit usaha gitu ya. Iya. Kalau menurut Mak Nana sendiri, akhirnya dari cerita itu, pengusaha itu apa sih? Kalau bagi aku sendiri ya, Blia, setelah berjalan, kalau orang berpikir pengusaha itu kan adalah orang-orang yang melakukan sebuah aktivitas bisnis, entah itu memasarkan satu produknya. Iya. Jadi kalau menurut aku, kalau pengusaha itu, kalau menurut aku tuh pengusaha itu sesuatu aktivitas yang kita lakukan dengan keinginan kita, dalam artian entah itu berbisnis apapun dengan passion yang kita punya. Iya. Gitu. Jadi ada fokusnya, apakah kita, contohnya seperti aku fokus di pertanian, ya passion kita di pertanian, kita menjalankan bisnis pertanian untuk fokus di sana, seperti itu. Berarti dalam dunia menjadi seorang pengusaha itu adalah orang yang bisa fokus dengan apa yang dikerjakan. Iya, sangat harus fokus sekali. Jadi kalau kita menjadi seorang pengusaha, kalau tidak siap fokus, lebih baik tidak dilakukan. Iya, sebenarnya jadi kalau misalnya kita siap untuk berusaha sendiri gitu. Jadi kita harus punya fokus, punya tujuan, punya apa sih yang ingin kita lakukan, itu kita harus tahu dulu gitu. Nah, lebih detailnya kita bisa tahu dengan apa yang kita inginkan itu seperti apa? Kalau lebih detailnya menurut Mbak Nana? Kalau lebih detail itu ya, kalau misalnya saya passionnya itu di bidang pertanian. Karena saya menyukai pertanian, jadi saya fokus di sana. Semakin lama itu banyak hal yang terlihat, peluang-peluang yang ada yang mungkin saya bisa lihat di situ semakin berjalan seperti itu. Sekarang produk pertaniannya apa saja yang dijadikan unit usahanya? Kalau sekarang produk pertanian itu ada, kalau buah kita punya jeruk, alpukat, dan lemon. Kalau sayur itu kita ada banyak jenis sih, ada sekitar 38 jenis sayur yang kita budidaya di lahan di daerah Baturiti, itu seluas 2 hektar 25 are. Itu. Dan itu khusus kita tanam itu untuk kita produksi itu khusus untuk pengiriman ke supermarket gitu. Supermarket? Iya. Ada 30 lebih jenis sayuran? Iya, 30 lebih jenis sayuran. Dengan permintaan supermarket itu sekitar 200 jenis sayuran, tapi kita tidak bisa budidaya semua. Bagi dunia pertanian sepertinya 2 hektar itu kecil ya? Kecil sekali. Kecil sekali, iya. Ya, dan itu baru bisa melayani 30 jenis sayur saja. Iya, sebenarnya 30 jenis sayur-sayuran itu pun juga tidak bisa untuk repeat order. Jadi tetap ada terputus karena kita masih tunggu dia panen. Habis itu kita harus beli juga di petani gitu. Itu bagaimana solusinya? Apakah tidak menjadi ditinggal oleh para pembeli kita kalau seandainya proses sekian waktu kita menunggu panen itu baru barang bisa kita sediakan lagi? Sebenarnya sih nggak beli. Itu ada, kalau kita di kebun itu ada sistemnya namanya kita pemetaan ya, pemetaan dari penanaman. Misalnya kita menanam 38 jenis gitu. Terus kita ngirim itu hampir setiap hari, minggu pun kita ngirim kecuali tanggal merah hari raya. Kita libur gitu. Jadi kita itu pemetaan dengan cara, sekarang misalnya satu jenis ini kita tanam, terus nanti sudah mulai semai benihnya. Jadi ada adik-adiknya. Kita mau berapa tahap tuh adiknya. Jadi ini habis, panen yang kedua, panen yang ketiga gitu. Jadi semua itu dipetakan. Cuma ya dengan lahan 2 hektar 25 are itu
tetap masih kurang untuk kita bisa memenuhi permintaan customer kita selama anggap 1 bulan itu gitu. Itu ada rencana pengembangan lagi? Kalau pengembangan pasti. Pasti ada. Iya. Tapi saat ini belum dapat yang sesuai berarti. Ini baru mulai di lahan yang berarti kalau sekarang udah lahan yang keempat, baru Agustus tahun lalu. Oke. Jadi ya setiap 3 tahun, hitungan 3 tahun kita harus sudah penambahan lahan. Gitu. Oke, Mbak Nana. Bagaimana cara Mbak Nana untuk memasarkan produk yang Mbak Nana hasilkan ini? Oke. Ini kan permasalahan pertanian kan cenderung ada di situ. Benar. Bahwa dari dia proses pertanian, kemudian biaya yang dia keluarkan untuk menghasilkan produk pertanian itu akhirnya dibelinya tidak sesuai, alias merasa merugi gitu. Nah, Mbak Nana bagaimana mensolusikan dan strateginya seperti apa usaha pertanian ini tetap bisa sustainable berjalan sampai hari ini? Oke. Jadi kalau kita berpikir bagaimana sih supaya usaha pertanian ini bisa sustainable gitu ya, Bli. Banyak kalau orang ngomongin masalah pertanian, orang tuh berpikir petani gitu. Yeah. Mereka hanya mencangkul dan itu nyata. Yeah. Mereka itu mungkin ada di titik yang nggak bisa meraih pasar. Iya. Jadi pasar itu kan ada kelasnya dari misalnya pengepul, terus pasar tradisional, terus mulai ada supplier. Dari supplier itu kita yang mensuplai ke hotel, restoran, dan supermarket gitu. Jadi kalau misalnya petani itu tidak mau mempelajari jenjang pasar, dia akan tetap di sana. Itu. Dulu yang aku pikirkan tentang pertanian, kedua orang tuh aku juga berpikir gini, kamu ngapain jadi petani? Yang mereka pikirkan itu petani. Tapi ternyata kalau dulu aku masih sering baru buka lahan tuh, ya aku belajar nyangkul lah, aku yang nyemprot, aku yang ngocor. Jadi semua aku habiskan waktu itu di kebun. Tapi ketika aku mulai ingin meraih bisnisnya, aku harus keluar. Kita belajar menawarkan produk seperti apa yang customer minta. Contohnya kalau misalnya sayur itu, hotel mintanya sayurnya itu bersih, cuma dibungkus biasa aja. Kalau kita sudah masuk ke supermarket, sayur itu minta di packaging dengan ada pemilihan size-nya. Size-nya seberapa, packagingnya seperti apa, terus barangnya harus bersih karena kan akan dipajang. Jadi level-level itu harus kita pelajari untuk bisa masuk ke pasar teratas gitu. Jadi kita main dari hulu ke hilir. Kalau misalnya dari petani cuma ke pengepul, mungkin petani itu marginnya akan tipis. Dari pengepul ke pasar pun juga margin pengepul akan tipis. Cuma hitungannya itu mungkin sebagai ongkos ngoper gitu, Bli. Jadi nyari untung 2.000, 3.000. Problemnya di situ berarti? Iya, karena kan ada suatu waktu di mana yang akhirnya berkaitan dengan penanaman. Ketika kayak musim hujan, itu kan otomatis pemupukan atau apa itu harus lebih ekstra. Dan itu tuh butuh biaya yang lumayan tinggi gitu. Tapi saat panen itu kita belum bisa menentukan harga. Berapa sih harga nanti saat panen kan mungkin tinggi, mungkin rendah gitu. Itu yang biasanya terjadi di petani. Kenapa petani itu sering anjlok. Terus yang kedua, yang saya lihat permasalahan di petani itu di mana-mana memang suka latah. Latah itu dalam artian temennya tanam ini, mereka semua ikut tanam itu gitu. Jadi akhirnya ketika panen berbarengan, panen raya anjlok. Supaya demand-nya nggak stabil jadinya. Gitu. Jadi pemetaan itu yang kita nggak pernah nggak pernah ada yang ngatur. Sorry, kayak contohnya kayak PPL pertanian kayak gitu ya, mereka cuma ngecek ke kebun tapi tidak sering memberikan solusi gimana nih caranya gitu. Oke, Mbak Nana, tadi yang menarik bahasanya lu jenjang tentang pasar itu. Ya, jenjang bagaimana memasarkan produk ini. Bagaimana seorang petani bisa mengambil peran itu kalau dia sendiri tidak memiliki pemikiran sampai sejauh itu gitu. Artinya bahwa bagaimana sekarang kita memulai untuk mendorong petani ini agar mau belajar tentang jenjang pasar ini. Celah yang mana yang bisa diambil seorang petani, ataukah peran siapa yang bisa kita dorong untuk melakukan itu kepada petani gitu. Iya, jadi itu sering aku lihat di lapangan ya, Bi. Sama seperti aku, walaupun aku udah menanam sendiri, tapi aku tetap butuh juga petani. Aku masih ambil barang di petani karena
kita dengan lahan segitu juga kurang, dan banyak juga supplier sayur lainnya juga seperti itu yang memang tidak punya lahan pun mereka bekerja sama dengan petani gitu. Tapi memang kalau di sayur ini kadang apa ya, kalau kita bilang itu harga itu kadang sadis gitu. Jadi kayak sadisnya karena rendah. Apa sadis karena tinggi? Tingginya itu pun juga sama sadis. sadisnya. Ya, kayak contoh sekarang ini beberapa sayur-sayuran hotel restoran itu ya contohnya kayak kale, koriander yang memang dikonsumsi sama bule-bule itu harganya 300.000 ke atas. Per kilonya? Iya. Itu namanya termasuk murah apa mahal? Mahal sekali. Mahal sekali. Iya. Syukur dong petani dibeli mahal. Tapi kalaupun misalnya di harga mahal seperti itu, kondisi petani itu pasti mereka banyak yang gagal panen. Kenapa tercipta harga mahal? Contohnya karena waktu bulan lalu itu kan hujan terus di Bedugul. Kenapa terciptanya harga mahal? Karena barang itu tidak ada. Kelangkaan. Iya, kelangkaan. Ada yang gagal panen gitu. Nah, disitulah titik-titik di mana kita agak sulit ya. Jadi kalau ada petani yang punya itu, dari pihak petani juga kadang saya punya segini, kamu mau harga segini, kalau kamu mau silakan, kalau enggak ya enggak gitu. Tapi ketika di harga murah, kita tuh selalu dikejar, saya punya barang ini, beli dong gitu. Jadi titik yang seperti itu tuh agak rumit ya kalau misalnya aku melihat di lapangan itu kondisinya seperti itu. Ketika barang murah itu kita tuh dikejarin terus. Bagaimana akhirnya membuat itu menjadi stabil atas kebutuhan pasar? Itu bisa nggak dalam dunia pertanian persayuran itu dibuat stabil? Sebenarnya bisa. Jadi kan contohnya seperti saya ini kan supplier itu mereka bekerja sama dengan beberapa petani. Jadi kan mereka yang tahu berapa kebutuhan sayur yang mereka akan supply. Jadi nanti mereka berkoordinasi dengan petani. Saya dalam sebulan perlu lettuce segini gitu. Nanti petani yang mulai menanam dengan yaitu pemetaan itu, beli. Cara satu-satunya ya pemetaan itu. Kalau Mbak Nana melihat sendiri, ada memang yang paham dengan pasar, dia akan melakukan pemetaan dalam dunia pertanian itu. Maaf, yang kurang memahami itu, maka dia hanya berfungsi sebagai petani konvensional. Begitu ya berarti. Ada enggak upaya untuk kita bisa mendorong para petani konvensional untuk masuk bersaing juga dalam proses menjadi seorang petani yang paham tentang peta pasar ini? Ada sih sebenarnya, kalau daerah Bedugul itu sudah banyak, beli. Peran pemerintah terlibat nggak dalam hal itu? Sebesar apa Mbak Nana lihat peran pemerintahan? Kalau peran pemerintah gimana ya? Aku juga jarang sih dengan dinas itu, belum pernah sih. Maksudnya aku sendiri gitu dari dulu itu di pertanian tuh benar-benar berjalan sendiri, belum pernah ke pemerintahan. Bahkan dulu ketika setelah acara Duta Petani Muda itu nggak ada yang di Bali tuh nggak ada yang tahu aku gitu. Maksudnya dari dinas atau apa gitu nggak. Lalu yang melakukan proses itu dari pusat langsung? Iya, dari pusat langsung. Malah setelah aku pulang itu yang nelpon aku itu radio dari Jakarta, habis itu media Indonesia gitu. Di Bali tuh enggak di luar daerah ya? Di luar daerah gitu. Kalau Mbak Nana sendiri melihat peran pemerintah atas petani-petani konvensional kita ada? Sebenarnya ada ya, Bli ya. Jadi kita tuh ngelihat pemerintah, aku lihat sih beberapa pemerintah itu sudah memberikan banyak bantuan untuk kelompok-kelompok tani seperti itu ya, mungkin sebatas alat, traktor apa. Tapi kalau misalnya pengetahuan untuk petani itu lebih maju, sampai sekarang sih rasanya agak kurang. Iya, belum pernah. Berarti gitu ya aku lihat. Ada kesepahaman lah. Kalau saya juga memandang yang kita butuhkan itu adalah bagaimana kita mengedukasi setiap pribadi itu untuk meningkatkan kualitas dirinya gitu. Iya, benar. Bukan hanya sekedar kita berbicara alat saja, kan demikian. Ya, terima kasih pemerintah sudah membantu segala bentuk infrastruktur, alat-alat yang dibutuhkan. Tetapi kalau kitanya kosong. Iya, benar. Ya. Jadi itu kemarin sebenarnya saya baru habis berdiskusi nih di Tanju ya dengan teman-teman. Jadi gini, pertanian ini sangat penting banget untuk kita semua masyarakat, karena kita itu berbicara tentang pangan. Itu kebutuhan yang akan selalu harus ada gitu di situasi apapun. Yang tidak bisa digantikan oleh IE. Iya, benar. Benar itu. Sampai sekarang belum bisa sih digantikan. Oke, kalau cuma
pengembangan teknologi atau apapun, tapi intinya tetap harus produksi gitu. Kalau misalnya memang pertanian itu penting, kenapa sih pemerintah itu tidak mungkin seperti membangun oke, kalau pelatihan pertanian itu kan ada tuh kayak P4S gitu. Tapi sampai saat ini yang pernah saya lihat P4S atau anak-anak yang magang dari luar ke sini itu, mereka tuh hanya sebatas kayak main keliling di kebun gitu. Formalitas saja. Iya, mungkin formalitas atau gimana, tapi mereka juga pelaku pertanian. Tapi yang kita butuhkan kan sekarang bagaimana sih mencetak entah itu petani muda yang udah berumur 40, ya mungkin yang 40 lah yang sekarang masih terkungkung di nyangkul aja. Gimana sih kita untuk membangun mindset mereka gitu. Sempat saya berpikir kenapa sih nggak ada kayak kalau kita mau TNI itu kan ada sekolahnya nih ya, khusus. Mau jadi polisi ada sekolahnya khusus. Ada angkatan akmilnya, ada akpolnya. Akpol, ada akmil. Kenapa di pertanian itu tidak dipersiapkan seperti itu? Agar dimana jadi apa bedanya dengan, maaf saya potong, apa bedanya dengan adanya sebuah fakultas pertanian? Jadi kebetulan sekarang aku lagi ngambil S2 di Fakultas Pertanian, baru ngambil S2 tahun kemarin. Sebenarnya bukan tidak ada ininya sih, maksudnya tidak ada impactnya sih, semua itu bagus Bli. Ketika kita bisa mengkombinasikan antara lapangan dan ilmunya seperti itu. Sekolah yang Mbak Nana maksud itu lapangannya? Iya. Lebih fokus ke teknisnya? Iya. Betul kalau sekali. Yang Fakultas Pertanian sekarang lebih ke teorinya saja? Iya, itu lebih ke teori. Jadi kalau misalnya teori itu kan dihitung, contohnya nih kita bisa tanam kentang, terus nanti untuk pengendalian hamanya A, kalau kentang berhasil kita tanam bibit sekian, panennya akan sekian ton. Itu teorinya? Iya. Itu teorinya. Di lapangannya bukan? Di lapangannya tidak semudah itu? Ya enggak lah Bli. Kendalanya apa? Cuaca, hama. Ya itu hal-hal yang kalau ada hama penyakit jamur diobati dengan trichoderma gitu. Ya terus sekarang kalau misalnya kita sudah kapasitas besar, ya bukan cuma itu, kadang mereka tuh tidak mengajarkan hal-hal yang sudah harus kita tuh bertempur di lapangan gitu. Contohnya misalnya kita menyemprotkan pestisida A, minggu depannya lagi kita harus udah ganti pestisida A itu dengan merek yang lain karena hama itu sudah berkembang, udah kebal apa segala macam gitu. Itu hal-hal di bisa lapangan. Berkembang begitu? Oh iya, hama itu juga pintar loh. Dia berevolusi demikian? Hama itu pintar, jadi gini. Ketika kita nyemprot dia akan pergi. Ketika itu sudah hilang dia akan kembali gitu. Iya itu pasti. Jadi kita nggak berpikir dia akan mati gitu. Enggak, pokoknya aku sudah. Bukan sekali semprot kemudian kita hilang sebulan itu enggak. Bahkan dulu aku pernah jujur ya, aku dari tahun 2018 semenjak aku jadi duta petani muda itu, kita kan memang sih diajarkan suatu hal yang positif tentang pertanian, yaitu pertanian organik nih. Dari 2018 sampai tahun 2021. Apa itu pertanian organik? Sebenarnya kalau pertanian organik ada jawabannya itu. Dari 2018 sampai sekarang tuh ada jawabannya. Saya mencari-cari itu. Jadi kalau kita berpikirkan pertanian organik itu yang kita inginkan adalah menghasilkan sayur yang sehat. Itu tanpa kimia. Iya, tanpa kimia, tanpa pestisida dan segala macam. Tapi ternyata setelah saya lakukan itu waktu tahun 2018 di lahan saya di Kintamani di Suter. Saya lakukan itu dengan benar-benar menggunakan pupuk organik, terus pestisida itu bikin dari bumbu-bumbu dapur. Satu, biaya lumayan tinggi. Yang kedua, hasil produksinya sangat rendah. Kalau dibisniskan juga itu lingkupnya masih kecil, kategori masih kecil. Mungkin banyak orang yang nyari organik, tapi kalau kita produksi secara skala besar itu kita juga masih bingung mau jual kemana gitu. Tapi ketika COVID ternyata itu meledak Bli, dalam artian kebutuhannya. Semua orang mencari sayur organik gitu tanpa aku pahami emang dia ngerti nggak sih gitu, apa sih beda sayur organik dan sayur kimia yang memang menggunakan non organik. Iya non organik gitu. Jadi dari situ aku sudah pernah yang namanya gagal, sudah pernah yang namanya aduh apa sih nih kebun nggak enak ngelihatnya gitu karena organik kan.
Jadi kalau misalnya kita organik, ini lahanku di tengah. Sedangkan tetangga itu semua kimia. Oke. Ketika tetangga itu semprot racun, hama itu semuanya berlindung di tempatku. Oh iya, oh Tempatku tuh gitu. nggak ada racunnya. Oh gitu. Ya. Oh jadi Hama itu pintar jadi loh. masalah sendiri akhirnya kan. Hancur semua. Oh iya, pertanyaannya kalau semua mau organik kemana larinya gitu ya? Iya, sebenarnya kalau misalnya semua mau organik pun kita juga tidak perlu hanya berpikir pangsa pasar organik itu cuma untuk bule-bule yang bisa beli mahal karena mereka tahu sehat gitu. Sekompleks itu permasalahannya akhirnya di lapangan ya. Iya benar. Jadi kalau orang berpikir sekarang produk organik yang sering beredar di supermarket, sesungguhnya saya berani menjamin itu tidak 100% organik. Iya. Pasti Karena ada juga fungsi penggunaan bahan iya, untuk penghilangan hama itu kan. iya. Kita sudah tidak bisa memungkiri. Memang Iya. sih banyak yang bilang, ayo jaga bumi, jaga lahan. Iya. Tapi kita itu juga butuh biaya untuk Menghasilkan. Iya, menghasilkan, membayar tenaga kerja. Karena saya juga dulu udah pernah berpikir waktu organik itu dengan lahan 1 hektar saya tanam, pernah jual sayur itu seharga 10.000 dengan perlakuan organik. Itu hitungannya sudah nggak wajar banget sebenarnya. Tapi ya udah, mau Artinya gimana? sudah pasti merugi. Sudah pasti sangat merugi. Sangat merugi. Sangat merugi banget. Kalau orang bilang kan organik itu murah, kamu kumpulin sisa-sisa makanan. Iya, kalau lahannya cuma 2 petak. Kalau lahannya 1 hektar. Iya. Kita perlu banyak waktu dan biaya untuk mengumpulkan sampah-sampah itu satu. Terus yang kedua, kita butuh waktu yang panjang untuk fermentasi. Memang akhirnya prosesnya yang tidak efektif dan efisien ya. Satu proses, waktu itu panjang. Sedangkan kalau di pertanian itu, kalau saatnya tanaman makan, dia harus makan saat itu. Nggak ada istilah pupuknya belum mateng, belum bisa makan gitu. Jadi kan mati tanamannya. Wah, ternyata memang sangat kompleks sekali permasalahan seorang petani. Iya. Wajar nih tantangan yang luar biasa ke depannya bagi para petani ya. Tapi kalau Mbak Nana sendiri melihat begitu kompleks permasalahan petani ini, ke depannya bagaimana keyakinan kita terhadap dunia pertanian, Mbak Nana? Kalau pribadi aku sendiri sih, aku sangat yakin Akan tumbuh atau yakin akan hilang? Aku yakin aku akan tetap bertahan dan tumbuh. Tapi kalau yang lain kita nggak berani memastikan. Karena sekarang gini, Bli, untuk generasi muda aja yang seumuran aku itu sudah sedikit sekali yang mau bertani gitu. Apalagi generasi-generasi baru gitu. Itu kayaknya belum ada yang terlihat. Yang terlihat tuh masih di usia 50, 40. Lalu para mahasiswa yang ada di Fakultas Pertanian itu targetnya apa kalau menurut Manana? Kalau dulu anggaplah seperjuangan sekarang nih di kampus kuliah bareng ini. Jadi dulu itu kan itu rata-rata ini sih mereka PNS di dinas. Kedinasan. Iya, di untuk dinas. mengadvise para petani. Terus dulu aku juga pernah ngisi acara di Udayana itu ngomongin pertanian juga. Jadi aku sering tanya ketika ngisi acara itu, aku sering tanya, kalian itu tujuannya kuliah di pertanian tuh apa sih gitu. Kalau boleh saya dapat jawaban jujur, itu mereka banyak kan yang bilang karena mereka tidak dapat di misalnya fakultas ekonomi atau apa, fakultas mereka lain cuma dapat di pertanian. Yang penting Universitas Udayana. Iya, iya nggak? Kalau udah Universitas Udayana kan beda gitu. Yang penting sudah lulusan dari Udayana. Kan sama aja, kita wisudanya juga di situ. Berarti bukan targetnya ada di bidang pertanian. Begitu? Iya benar. Waduh, luar biasa juga ya. Gitu. Menarik sekali ternyata kalau kita berdiskusi tentang dunia pertanian ini. Kalau Mbak Nana sendiri kan jelas karena sudah bidangnya ada di usaha pertanian juga. Kemudian sekarang menggeluti upaya untuk meningkatkan kualitas diri juga dengan berkuliah lagi. Dengan kuliah lagi. Bagaimana Mbak Nana melihat potensi usaha pertanian ini ke depannya? Bagaimana cara Mbak Nana melihat pasar untuk menerima barang-barang ataukah hasil pertanian yang Mbak Nana punya ini? Apa strateginya? Kalau boleh dibuka sedikit lah, kita berbagi ke teman-teman semua pendengar. Kalau untuk di bisnis pertanian ini memang apa sih ya, agak seru, agak bikin tegang gitu. Karena kalau misalnya pribadi saya sendiri, kalau dulu saya berpikir kan, bapak saya bilang, kamu nggak usah buka lahan, kamu mending cari pasar terus beli di petani gitu. Itu sulit ternyata. Lebih baik minimal kita itu kan punya lahan seberapa, terus sisanya kita
beli di petani. Dan itu beberapa sih aku melihat kayak sekarang kan fokus kita itu ada di supermarket ya Bli ya. Oke. Jadi ada di supermarket, yang aku lihat peluang yang baik itu karena sekarang itu setiap saat supermarket itu buka terus. Buka Oke. supermarket baru, buka supermarket baru. Jadi satu hal ketika kita mau masuk sebagai orang baru itu hal yang harus kita bisa tawarkan itu satu, kita harus melihat apa sih yang menjadi permintaan dia, itu udah pasti. Ya. Jadi jenis barangnya, kualitasnya seperti apa, ada grade-nya kah, ada size-nya gitu. Terus yang kedua sudah pasti masalah harga. Oke. Ya, jadi harga kalau misalnya kita nggak punya lahan itu, kita mau masuk ke toko baru, kita nggak tanam sendiri, harga itu akan bersaing, kita akan sulit untuk masuk. Jadi harga itu pasti kita harus ya paling nggak bisa lebih murah sedikit dengan kualitas yang tidak jauh berbeda dengan kompetitor. Itu sudah pasti di awal. Kalau pasar supermarket itu sendiri dia punya lebih dari satu supplier. Oh iya pasti. Pasti. Iya. Berapa jumlah kira-kira? Sampai 5-10 supplier? Iya, kalau beberapa toko itu ada yang sampai punya 10, ada yang punya 5, itu karena Dengan produk yang sama? iya produk yang sama, karena itu sebagai salah satu solusi. Jadi karena kan barang pertanian ini bukan barang pabrikan, Bi. Nggih, yang Jadi bisa diproduksi yang cepat. diproduksi itu pasti gitu. Ya. Kalau barang pabrikan itu kan misalnya dia produksi kecap 1000, udah pasti ada kecap 1000 gitu. Kalau barang pertanian mereka itu belum tentu kayak supplier A dia bisa punya, supplier B bisa Belum tentu nggak punya. bawa. Oke. Jadi paling nggak salah satu itu ada. Oke. Karena kalau supermarket yang bagus itu, supermarket yang memang dicari itu adalah supermarket yang paling lengkap. Oke. Apapun dia ada gitu. Sampai sayur yang mungkin tidak setiap hari laku aja. Apa ya, kayak orang Bali itu tuung koka. Itu Oke. di salah satu supermarket Ada. itu ada. Terus daun kelor, saya paling kesel kalau disuruh kirim daun kelor Ya. karena cepet gundul. Iya, Jadi kalau kita kalau beli kalau kering itu. sedikit udah kosong dia. Iya, dan lepas maksudnya. mereka tetap pajang. Padahal Oke. saya pernah memperhatikan ini barang nggak ada yang beli, tapi intinya ada. Oke. Apapun ada, mau Oke. kebuang atau apa, dia pasti tetap sediakan gitu. Oke. Itu salah satu ciri-ciri supermarket yang memang dia untuk produk fresh itu Harus ada. dan itu memang tantangan untuk kita supplier gitu. Oke. Tetap harus menyediakan gitu. Keren ya. Mbak Nana, kalau dari cerita kita tadi itu, kalau Mbak Nana sendiri menyimpulkan menjadi seorang pengusaha produk pertanian ini menyenangkan atau tidak? Oh, sangat menyenangkan. Potensi karena tidak? Sangat potensi. Sangat potensi bagi para calon pengusaha yang lagi bingung nyari usaha apa ini, kalau dia memilih jalur pertanian seperti ini, itu sangat relevan. Jadi gini, kalau untuk relevan atau tidak itu kembali ke orangnya masing-masing ya, Oke. Bli ya. Jadi kalau misalnya mau aku memberikan saran itu seperti ini. Apapun sebenarnya profesi itu bagus. Ya. Kalau mau di pertanian pun juga, kalau menurut saya peluang itu sangat besar. Jadi kalau sekarang kita masih bisa mempertahankan atau malah masih bisa membeli atau menyewa lahan-lahan kebun, Ya. bukan menjual Ya, ke Orang orang-orang lain. luar, investor. kita akan aman. Oke. Itu kalau menurut penglihatan Iya. saya gitu. Jadi, tapi kalau misalnya mau memulai di bidang pertanian, satu yang harus kita punya itu adalah jiwa. Oke. Jiwa dulu. Menjiwai. Senang dulu. Jadi jangan berpikir hanya karena pangan itu nggak pernah mati, saya akan bisnis pertanian. Tapi kalau jiwanya nggak ada, kacau. Tadi saya ingin mendengar lebih detail dari Mbak Nana, bahwa ketika kita hanya mencari saja petani, ambil barangnya, kemudian kita menjadi bagian dari distribusinya saja, itu adalah hal yang sulit. Iya. Nah, lebih detailnya itu sulitnya itu bagaimana? Sulitnya itu karena gini, Bli. Kadang kalau misalnya kita masuk ke Horeca, hotel, restoran, dan supermarket itu, kita itu kan ada kontrak harga. Ya. Kontrak rate harga itu Ya. 1 bulan itu biasanya. Kalau supermarket itu biasanya seminggu. Tapi di dalam 1 bulan atau seminggu ini harga naik turun itu sangat fluktuatif. Oke. Jadi mungkin misalnya nih saat kita ngajuin harga sawi misalnya 10.000,
Tapi di pertengahan tuh tiba-tiba sudah jadi 20.000 gitu. Oke. Tapi kita harus tetap kirim barang itu. Jadi kalau kita hanya mengandalkan petani, posisi di situ kita akan merugi di dalam satu Oke. kontrak itu. Tapi kalau kita punya Kalau sendiri, punya sendiri, kita yang kendalikan berarti. iya, kita yang bisa mengendalikan. Oke. Bahkan kalau orang pasang kontrak 10.000, kalau kita mau menang tender lebih banyak pasang 8.000, 9.000. Yang penting kita keluar sendiri. Oke. Tapi kalau misalnya kita nggak Oke. punya barang di kebun, kita harus merugi loh beli. Iya, Gimana iya, iya. susah kan kalau bisnis tuh merugi. Iya, iya. Sedangkan kalau mereka berpikir nanti bulan depan cari keuntungan lagi, ternyata semakin anjlok harganya. Nggak Iya. mungkin kita naikin harga. Iya, iya. Yang ada kita kalah tender dong. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi permainan-permainan seperti itu aku rasakan ketika aku punya kebun. Oke. Contohnya seperti sekarang, waktu ini kan mengajukan beberapa sayuran itu yang mahal-mahal itu kan masih di harga 250.000. Iya. Ternyata aku beli di pengepul itu sudah harga 500 penawarannya. Wow. Tapi aku punya di kebun. Iya, iya. Ya udah jual aja 250 tuh udah banyak. Udah tetap untungnya. untungnya. Ya bodo amat udah, yang Iya, penting aku menang tender gitu. Iya, iya, iya. Karena Ya, kita itu juga punya ada selisih untungnya udah jelas ya. Iya, itu kenapa kalau misalnya posisi aku di pertanian tuh gini kan, kayak tadi Beli Tanju bilang enak dong kalau petani harganya 500.000. Iya. Kalau aku aku merasa sangat sulit kita itu berbisnis di sayur itu harga tinggi. Paling Oke. enak di harga tengah. Oke. Paling sulit memang di harga bawah, marginnya lebih sedikit. Paling enak di harga tengah. Jadi kalau di harga tengah itu barang itu pasti ada. Oke. Kita masih bisa jualan gitu. Dan harga pun juga, harga tinggi pun itu hanya pasang harga, barangnya itu nggak ada. Oh, Jadi contohnya kalau misalnya kita tuh mau order koriander 10 kilo ada nggak? Aduh nggak ada Bu, cuma ada 1 kilo aja gitu. Iya. Itu posisi di harga tinggi. Sama aja, kita nggak akan punya margin sebanyak kalau harga tuh lagi tenang, lagi di tengah gitu. Oh, iya, iya, iya. Makanya aku prinsipku tetap menanam apa yang menjadi permintaan mereka. Ketika itu over, kita langsung promo. Turunin harga, Iya. turunin harga sedikit gitu, biar habis. Tapi kalau misalnya kurang, kita tetap di petani, yang penting tidak merugi gitu. Wow. Menarik sekali ya ceritanya Mbak Nana ini tentang dunia pertanian ya. Kalau kita memang tidak berdiskusi dengan orang pelaku langsung seperti ini, kita tidak pernah memahami kondisi itu. Iya. Jadi ini luar biasa sekali. Semoga bisa menginspirasi para petani-petani muda lagi ya yang lain. Benar. Jadi kalau pertanian itu yang paling besar sih, yang kalau misalnya orang bilang saya mau jadi petani gimana, saya dulu nggak pernah menanyakan kalau saya mau jadi petani gimana ya, saya nggak pernah menanyakan. Jadi ketika saya mau melakukan sesuatu itu saya tidak pernah bertanya dengan siapapun. Oke. Saya itu sudah yakin dengan diri saya mau Melangkah ini. saja sudah. Iya, saya mau ini jalan gitu. Jadi kalau saya ngelihat sesuatu kayaknya nggak yakin nih, aku nggak bisa ini, aku nggak akan melangkah. Oke. Tapi kalau yakin, jadi aku selalu berkomunikasi apa yang kamu suka. Itu kenapa kita tuh pasti selalu happy kalau kerja itu mengerjakan sesuatu yang kita suka. Iya. Oke. Bagaimana cara kita atau tips dari Mbak Nana sendiri untuk meyakinkan diri dalam melangkah itu? Sebenarnya proses meyakinkan diri dalam melangkah itu kembali ke kita sendiri ya, Iya, Bi iya. ya. Sama kayak misalnya kita suka sesuatu gitu. Kalau kita suka sesuatu pasti kita selalu pingin tahu gitu. Pasti selalu pingin cari tahu, selalu ingin mempelajari. Oke. Ketika kita buntu tuh kita selalu mencari jalan keluar. Oke. Nah disitulah sebenarnya titik yang kita harus mengenali ini sesuatu yang ku suka loh. Karena sesuatu yang kita suka tuh udah pasti kita cari. Berarti belajar dong. Iya, belajar, bertanya pada diri sendiri. Iya. Jadi kayak dulu orang bilang kan kalau di sekolah tuh pelajaran yang paling utama itu adalah matematika. Iya. Orang yang paling pinter matematika itu adalah orang yang paling terkenal di sekolah dulu. Oke. Sedangkan kalau misalnya jadi atlet, Iya. ya dia cuma jadi atlet sih. Coba kalau sekarang abis jadi atlet, misalnya Iya. dia buka toko apa kayak gitu. Kalau atlet sepak bola dia buka toko baju untuk Iya, jersey atau bola, jual sepatu Iya. atau apa, itu akan menjadi sesuatu yang berguna gitu. Oke. Jadi kita harus tahu dulu nih, Iya, iya. apa sih sebenarnya yang ada di dalam jiwa kita itu. Kalau kita berbicara pertanian ini, kalau menginginkan dunia pertanian ini sukses, Iya. yang aku lihat adalah pemainnya harus orang-orang berduit Iya. yang bisa melihat peluang itu. Karena apa? Pertanian ini, mereka selalu melihat pertanian ini adalah pekerjaan yang sangat miris. Aku ngerasain loh berapa duit yang udah aku keluarkan Untuk untuk bertahan. sewa lahan, bertahan sampai di jenjang ini kerjaan bonafit bagi aku.
jujur aku bilang. Karena kan tiba-tiba orang mau jadi petani dia tanya, terus saya nggak punya lahan gimana ya? Aku nggak punya lahan, aku ngontrak loh. Jadi kedepannya kalau misalnya kayak sekarang kan ada kayak Amazing Farm, terus ada Plage Farm. Plage itu modal dia untuk bikin greenhouse aja triliunan beli. Wow. Makanya aku bilang kalau 10 hektar dia itu tanah itu triliunan. Sistem segala macam, belum lagi biaya operasional segala macam. Itu petanya harus benar-benar tepat ya. Dan besar sekali investasinya ya. Oh besar. Untuk sebuah dunia pertanian yang bagi sebagian orang dianggap hal yang sebelah mata ya. Itu besar sekali. Aku sudah merasakan, Bli. Sudah sangat merasakan. Ya, sekarang kita dengarkan bagaimana testimoni seorang pelaku dan dunia pertanian itu. Jadi kalau aku ngelihat suatu saat nanti ketika anak-anak muda itu yang punya duit bisa melihat bahwa dunia pertanian ini akan menjadi bisnis yang tidak akan pernah ada matinya. Petani akan maju, pertanian akan maju. Tapi bertimbang kebalik dengan kondisi kita sekarang, lahan-lahan dijual untuk menyediakan akomodasi. Iya. Ini kan agak, bisa nggak kita mendorong pemerintah itu untuk stop pengembangan lahan itu menjadi lahan? Karena serba salah ya, Bli. Kalau misalnya kita meminta pemerintah untuk stop, lahan itu atas nama betul petani. Juga, ya. Kalau dia nggak punya duit, dia harus jual, Bli. Dan siapa yang bisa melarang? Kayak sekarang contohnya di daerahku yang di Baturi itu banyak banget orang-orang Rusia loh. Ngapain? Bikin villa, sewa lahan. Gini cerita. Lahan pertanian. Jadi di lahan pertanian yang luas itu adalah keinginan investor membuat satu penginapan dengan harapan penginapan ini di sekitarnya adalah pertanian. Tapi kalau villa ini berjalan kan meremet lagi nih. Ujung-ujungnya pertaniannya habis. Jangankan gitu. Yang paling menyeramkan yang mungkin aku pikirkan ya, Bli. Sekarang kan baru akomodasi nih. Kalau suatu saat nanti Rusia itu negara maju. Dia mampu. Bali itu sekejap mata bagi dia untuk dibayar. Kalau dia mau ya. Sekarang akomodasi dia yang pegang, tamu-tamunya dari dia. Besok dia mau bangun pertanian yang luar biasa. Bisa. Gampang bagi Rusia. Duitnya kecil itu kalau lahan pertanian. Kita kerja aja berarti ya. Hanya kan kerja. Iya kalau kita dipakai kerja juga. Iya makanya kalau misalnya mereka punya standar tenaga kerja yang menurut mereka lebih mampu untuk memproduksi apa yang mereka inginkan, ya udah kita jadi apa? Oke, Mbak Nana. Gitu. Dalam perjalanan Mbak Nana yang begitu luar biasa, di pengalaman semua yang dilakukan ini akhirnya Astungkara sampai hari ini saya melihat Mbak Nana ada dalam posisi pribadi yang sukses ya di bidang ini ya, walaupun apapun ukuran itu relatif gitu ya. Tapi bagi saya melihat Mbak Nana sangat menginspirasi bagi rekan-rekan pendengar podcast ini. Apa yang dalam perjalanan ini yang Mbak Nana korbankan untuk memperoleh semua yang saat ini bisa Mbak Nana bagikan? Kalau pengorbanan itu pastinya banyak ya. Waktu di umur 25 tahun itu mungkin orang itu lagi gencar-gencarnya cari jodoh atau happy gitu. Happy lah apalah. Anda malah nyangkul di gini di sawah. Saya di kebun benar-benar sangat, tapi bukan merasa kehilangan ya, karena saya juga bukan orang yang senang bergerombol, bergrup gitu. Jadi emang lebih senang melakukan aktivitas yang saya senang gitu. Karena belum tentu juga aktivitas yang saya senang nih teman-teman saya juga suka kan gitu. Jadi dari waktu terus termasuk tenaga, pikiran, biaya, yang semua itu mungkin di dalam hidup saya 70% saya lempar semua ke pertanian. Wow, harus begitu dedikasinya ya. Lalu atas pengorbanan itu bagaimana seorang Ratnasari Dewi ini memiliki kekuatan untuk keluar? Kan pengorbanan itu adalah tekanan. Bagaimana seorang Mbak Nana ini keluar? Apa yang menarik dan kekuatan apa yang akhirnya mendorong dia untuk mampu keluar? Akhirnya saya harus bertahan dan saya harus lanjutkan ini. Apa ya? Karena di titik itu saya ngerasa menemukan hidup yang saya impikan gitu. Ini agak sulit ya kalau misalnya kita diinterpretasikan mudah. Diinterpretasikan tuh sulit. Jadi
Jujur saya nggak merasa sampai saat ini, kayak dulu tuh saya biasa bolak-balik Denpasar Kintamani itu setiap hari. Denpasar Bedugul setiap hari. Saya tidak pernah tahu capek, tapi saya menikmati. Karena itu hal yang saya impikan gitu. Jadi kalaupun sekarang saya masih lebih banyak pegang di kebun, di lapangan dibandingkan di kantor. Karena saya menginginkan itu. Saya ingin berada di titik itu gitu. Jadi nggak mau keluar. Berarti memang kekuatan diri aja yang menarik. Iya. Anda keluar dari kondisi tekanan itu. Jadi sebenarnya bukan tertekan, kita happy aja. Kalau misalnya aku juga nggak ngerti kalau dilihat dari titik beratnya, aku juga berpikir nggak berat sih. Jadi aku nggak mau bilang aku tuh berat banget loh dulu di pertanian. Saya mendengar gitu. Cerita Anda itu juga merasa itu tidak mudah gitu. Iya emang. Tapi ada sebuah gestur wajah yang saya lihat memang Anda sangat happy sekali menikmati profesi ini. Jadi aku bingung kalau aku mengeluh, susah loh jadi petani. Aku happy gitu, jadi kan kayak bohong gitu ya beli ya. Jadi itu menurut aku, tapi nggak tahu petani lain kan gitu. Iya keren juga ya. Lalu apa solusi yang Mbak Nana bisa sampaikan atau tawarkan ke rekan-rekan, baik itu yang ingin menjadi pengusaha, para perintis usaha yang ingin di bidang pertanian ini, kira-kira solusi kita untuk ada di posisi itu apa kira-kira, Nana? Ya, jadi kalau misalnya memang ada yang tertarik di bidang pertanian ini, kalaupun seandainya belum punya lahan kayak gitu kan, seperti saya, memang saya udah ada lahan dan bisa berbisnis dari hulu ke hilir. Mungkin bisa coba memasarkan produk-produk pertanian dan bekerja sama dengan petani, karena itu sangat membantu petani kita juga gitu untuk memasarkan produknya. Jadi agen penjual berarti? Iya, agen penjual. Nanti mungkin sembari berjalan itu mungkin baru mulai bisa merasakan apakah kita butuh kebun atau memang bisa sebagai penyalur saja gitu. Itu sih yang penting. Kalau sayur itu kita harus tahu sebenarnya semua bisnis itu ada resikonya ya, Bi ya. Sama kayak di sayur ini terkadang kita itu seperti menjadi orang yang tidak bisa konsisten dengan customer. Karena ya itu satu tadi, kalau misalnya cuaca sudah buruk, semua pada hancur panen, pada gagal, kita tuh menjadi bisnis yang tidak konsisten. Tapi terkadang pasar itu masih mempermaklumkan itu, asalkan kita bisa berkomunikasi gitu. Jadi begitu solusinya rekan-rekan pendengar podcast ya. Jadi mulailah menjadi agen penjual bagi produk-produk pertanian. Siapa tahu di situ Anda dapat inspirasi, kemudian Anda dapat momentum untuk bagaimana memulai ikut dalam dunia pertanian gitu. Kalau kita berbicara tentang pengalaman Mbak Nana sebagai seorang petani, baik prestasi-prestasi beliau di dunia pertanian, panjang sekali waktunya tentu ya. Iya benar. Tapi kita tentu akan meminta kesempatan ke depannya kembali dengan Mbak Nana untuk berbagi di kesempatan ini. Terima kasih Mbak Nana. Tidak terasa kita sudah sejam berdiskusi ya. Ternyata dunia pertanian ini sangat kompleks dan memang tantangan yang luar biasa harus dijawab oleh para petani kita. Dan seorang anak muda seperti Ratna Sari Dewi ini, harapan kita bisa menginspirasi dan menjadi agen pendorong bagi pengusaha-pengusaha pertanian ke depannya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa like, comment, dan share dan subscribe di Jag Dadi Pengusaha. Jag Dadi.